Cerita yang saya bawakan kali ini berasal dari sebuah desa di tepian Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, tahun 2002. Saat itu, listrik hanya menyala sampai pukul 9 malam, dan setelahnya yang tersisa hanyalah kegelapan, suara serangga, serta desir angin dari arah sungai. Di desa itu, tinggal seorang perempuan muda bernama Lina. Usianya baru 26 tahun. Ia datang dari Palangkaraya untuk menjadi bidan desa, menggantikan bidan lama yang pindah ke kota. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan semua warga menyukainya. Tapi sejak Lina datang, keadaan di desa perlahan berubah. Malam pertama yang aneh terjadi sebulan setelah ia menetap. Lina terbangun dengan nafas berat dan tubuh berkeringat. Ia merasa seluruh tubuhnya sakit, terutama di sekitar leher dan dada. Ketika menyalakan lampu minyak, ia melihat bantalnya basah oleh cairan merah gelap. Bau amis memenuhi kamar, tapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Pagi hari, saat ia mencuci spray, air bilasan di ember berubah merah seperti darah. Ia bingung, tapi tidak menceritakannya pada siapapun. Beberapa hari kemudian, seorang ibu bernama Jumi melahirkan dengan bantuan Lina. Persalinan berjalan lancar, namun 3 malam setelahnya, bayi itu meninggal secara misterius. Tidak ada luka besar, hanya 2 titik merah di leher seperti gigitan kecil. Warga mengira itu ulah binatang, tapi beberapa orang tua di desa mulai berbisik tentang kuyang. Mereka menuduh makhluk itu kembali mencari darah ibu melahirkan. Lina ikut membantu warga berjaga malam, tapi setiap malam, sekitar pukul 2, ia selalu mengantuk berat dan tertidur tanpa sadar sampai pagi. Seiring waktu, tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai rontok. Namun setiap kali ia bercermin, ia merasa aneh. Kadang bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Kadang matanya sendiri terlihat merah untuk sepersekian detik. Ia pikir itu hanya kelelahan, tapi sejak malam bulan purnama, semuanya berubah. Malam itu, seorang pemuda bernama Jaka sedang pulang dari ladang lewat tepi sungai. Dari kejauhan, ia melihat cahaya merah melayang di udara seperti bola api. Ketika didekati, cahaya itu berubah menjadi kepala perempuan dengan rambut panjang menjuntai dan organ tubuh menggantung. Makhluk itu melayang pelan, meneteskan darah yang jatuh ke tanah seperti hujan halus. Jaka ketakutan dan berlari pulang. Esok paginya, ia bercerita pada warga dan semua orang langsung heboh. Mereka yakin kuyang kembali. Yang paling membuat mereka curiga adalah ketika menemukan di halaman rumah Lina ada bekas darah segar serta potongan kain tidur miliknya yang tersangkut di pagar bambu. Saat warga mengetuk pintu, Lina membuka dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan lehernya penuh luka seperti baru dijahit kasar. Ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya berkata semalaman ia bermimpi dirinya terbang tinggi di langit, mendengar tangisan bayi, dan mencium bau darah yang sangat kuat. Ia bangun dengan tubuh nyeri dan baju penuh noda yang tidak ia pahami asalnya. Warga mulai takut, beberapa orang mulai menjauh dari Lina. Tapi ia tetap berusaha menolong pasien dan berbuat baik. Namun setiap kali ada ibu hamil di desa itu, suara aneh kembali terdengar di malam hari. Kadang seperti sayap basah yang mengepak pelan, kadang seperti suara napas seseorang di luar jendela. Setiap kali itu terjadi, Lina selalu terbangun dengan kepala berat, tangan bergetar, dan darah segar di ujung jarinya. Ia tidak pernah tahu dari mana asalnya. Ia bahkan mulai takut tidur sendiri. Suatu malam, seorang dukun tua dari desa seberang datang setelah dipanggil kepala desa. Ia meminta izin memeriksa Lina. Saat ritual berlangsung, dukun itu menatap tajam ke arah mata Lina dan berbisik lirih bahwa ada sesuatu yang menempel pada jiwanya. Sesuatu yang membuatnya keluar dari tubuh saat ia tertidur. Lina menangis, tidak percaya. Ia berkata, "Aku tidak mungkin, aku bukan makhluk itu." Tapi sang dukun hanya menjawab, "Kuyang tidak lahir dari niat jahat. Ia lahir dari keinginan yang terlalu kuat untuk menyembuhkan dan mempertahankan hidup. Kau ingin menolong orang, tapi tubuhmu menanggung kutukannya." Sejak malam itu, Lina mulai kehilangan waktu. Kadang ia bangun di luar rumah tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Kadang ia menemukan bajunya sobek dan kulit di sekitar leher terasa seperti baru dijahit kasar.
Ia berusaha berdoa, berpuasa, tapi setiap kali malam bulan purnama datang, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menahan, tapi kesadarannya perlahan hilang. Di dalam pikirannya, ia merasa seperti melayang di udara, melihat tubuhnya sendiri tertidur di bawah. Ia mendengar tangisan bayi di kejauhan, lalu bau darah yang hangat menyeruak di udara. Ia menjerit minta tolong, tapi tidak ada suara keluar. Beberapa minggu kemudian, warga menemukan Lina tergeletak di depan rumah dengan pakaian berlumur darah. Di tanah di sebelahnya, ada bekas api dan daun-daun kering yang terbakar sebagian, seolah ada seseorang yang baru saja jatuh dari langit. Lehernya berdarah, dan matanya terbuka lebar menatap kosong. Ketika dukun datang memeriksa, ia hanya berkata pelan, ia sudah sadar, tapi terlambat. Sejak malam itu, desa menjadi sangat sepi. Rumah Lina dikosongkan dan tidak ada yang berani mendekat. Kadang, pada malam sunyi, orang-orang masih mencium bau minyak gosok dan darah dari arah rumah itu, diiringi suara pelan seperti seseorang menangis di udara.